Dan beliau itu adalah memutuskan resign dari pekerjaan utamanya untuk fokus nge-YouTube. Nggak seindah yang orang lain lihat. Betul. Jalan-jalan. Dan yang menarik adalah beliau itu memilih untuk full time YouTube. Di subscriber masih 28.000 ya. 28.000. Bulan Februari itu masih 28.000. Di subscribernya Jajago masih sekitar 20-30.000. Itu per bulan itu punya saya. Itu rata-rata masih under 3 juta. Kalau dulu di zaman Anda itu sempat berapa? Di zaman masih 20.000. Udah lumayan sih. Di atas UMR. Iya. Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Oke, dan halo pada boy, bersama kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Jadi kali ini adalah edisi spesial di mana menjawab pertanyaan yang sering banget kita dapetin mengenai YouTube boy. Kan di episode sebelumnya kita sudah sempat spill tentang mereka nanya nih, kerjaan kita tuh apa sih? Kok bisa keliling Indonesia gitu kan? Nah, kita udah spill tuh kerjaan kita apa. Dan kemudian kita sempat juga bahas tentang YouTube. Cuma kita nggak bahas detail. Jadi sekarang ya, mumpung kita bertemu dengan teman baru ya. Ini ada Mas Arkan. Halo. Boleh kenal dulu nggak Mas Arkan nih, Sopo gitu? Bukan siapa-siapa. Oke, aku perkenalkan aja ya. Jadi aku kenal Mas Arkan ini. Kita tuh ketemu itu udah, saya lagi nyari bus gitu. Kemudian ketemu punya beliau channelnya. Ya udah aku DM orangnya, rupa dibales boy ya, udah ramah banget. Habis DM nggak lama ketemu pula. Iya. Jadi ya ini adalah sebuah kesempatan berharga ya. Mumpung beliau ngomong, kita ngomong. Jadi sesinya adalah untuk curhat boy. Sesama konten kreator nih. Kan apa banyak orang tuh mau bikin YouTube dengan tujuan adalah enak ya bisa jalan-jalan. Mas Arkan ini reviewer bus dan beliau sudah berkelana di Nusantara juga boy. Jadi itu yang kita akan bahas adalah bukan tentang perjalanan saya, bukan perjalanan Mas Arkan, tapi kita langsung udah bagaimana terjun ke YouTube, suka dukanya, dan sebenarnya itu sesuai nggak sih effort yang kita berikan ke konten ini untuk jalan-jalan. Bukan Koko nih enak, jalan-jalan dapat uang gitu kan. Ya nampaknya enak, kau tak tahu belakangnya gitu. Nggak tahu di belakangnya, susahnya gimana. Oke, jadi kalau berarti kan aku mulai dari punya aku dulu ya. Jadi aku sebelum nge-YouTube itu, kalau kayak di konten sebuah aku pernah bahas bahwa kerjaku adalah kayak marketing di asuransi. Jadi kita kerja marketing, dan memang kalau aku dari SD itu udah kerja jualan. Jualan apa kemudian SMP tuh jual nasi, SMA tuh jual nasi, karena memang kita tuh keluarga tuh memang sederhana lah. Jadi buat sekolah tuh kita harus jualan. Nah habis itu kuliah kayak biasa, kuliah pun DO, drop out. Sama. Nah sama drop out juga ya. Drop out juga. Jadi aku drop out tuh gara-gara ya papaku kena jantung sakit, kita butuh biaya besar, lalu ya itu saya putus untuk kerja aja. Jadi kerja sambil kerja itu saya hobi mancing. Jadi konten YouTubeku itu adalah dimulai dari konten mancing. Awalnya. Udah ada nama Jajago? Jajago. Oh udah ada. Jajagonya tuh bener untuk mancing doang, nggak jalan-jalan, nggak keliling Indonesia. Nah jadi sambil jalan-jalan, barulah sambil bikin YouTube, sambil kerja, sambil jalan. Dan sampai hari ini, jadi kalau ada yang nanya, apakah Kojon itu 100% YouTuber? Bukan. Ya, jadi kalau saya pribadi masih bekerja. Justru malah yang terbesar untuk mensokong kita punya perjalanan, kan lumayan tinggi nih budgetnya nih. Itu di puncak utama. YouTube itu hanya tambahan. Dan punya aku kasusnya adalah bukan ditambahan dalam bentuk finansialnya, tapi di relasi. Benar. Jadi tiap kota tuh kita ada teman yang udah siap sambut kita, kita nggak takut kemana-mana lah. Betul. Nah itu versi saya. Nah sekarang kita akan dengar tentang punya versi Mas Arkan. Gimana Anda sebelum YouTube? Sama backgroundnya kayak, tapi kan Kojonnya dari SD kerja. Kalau aku dari SMP. Dari SMP ini kerja ya sama untuk memenuhi hobi lah. Hobinya kan waktu itu udah hobi naik bus ya. Jadi SMP kerja, dulu bikin kayak sablon-sablon baju sampai SMA. Yang parah itu SMA. Jadi lebih sering kerjanya daripada sekolahnya. Bahkan pas waktu PKL, praktek kerja lapangan itu aku hampir tiap hari tuh nggak masuk. Karena udah ngurusin sablonan baju itu yang udah banyak saat itu. SMA. Terus kerjanya juga ke warnet, turnamen game itu. Ya gitu-gitulah. Anak nge-game rupanya? Nge-game dulu, makanya kan pakai kacamata. Gara-gara main game dulu kan sampai malam, sampai begadang main game. Jadi akhirnya matanya minus gitu-gitulah. Terus akhirnya
selesai SMA sempat kerja. Aku pernah kerja jadi chef loh. Koki Di ini restoran Jepang. Wih, jago. Restoran Jepang itu selama 1 tahun. Pada saat itu restoran Jepang. Jadi abis lulus sekolah, bahkan belum lulus sekolah itu, belum cap 3 jari itu udah kerja. Saat itu. Abis kerja itu daftar kuliah. Cuma 2 semester. Waktu itu ada kerjaan yang uangnya besar, akhirnya keluar kuliahnya. Kerjaan yang uangnya besar, boleh spill nggak di bidang apa? Di bidang jual beli mobil pada saat itu. Jadi Anda ini makelar Iya, ya? Orang minta cariin mobil, abis itu ketagihan di situ. Zaman kuliah itu? Iya, zaman kuliah. Sambil cari mobil, sambil waktu itu juga ada taksi online baru-baru 2016. Belum Gokar, Uber. Zaman Uber. Uber duluan ya? Uber duluan pertama. Jadi Anda nguber? Iya, nguber. Jadi sambil cari mobil, sambil Uber juga. Jadi pas kerja di restoran itu kan aku nyicil motor. Motornya itu dibuat DP mobil. Buat Uber sambil maklarin mobil. Cakep. Pada saat itu. Jadi otaknya udah otak uang terus. Jadi nggak kepikiran buat kuliah. Sampai singkat cerita 2021 ikut Mas Ridwan Hanif itu. Mas Ridwan Hanif YouTuber juga. Ikut dia. Jadi ya ikut bantu-bantu semuanya lah. Seksi sibuknya. Dan akhirnya tahun 2022 awal Februari memutuskan untuk fokus di YouTube sendiri. Cakep. Bus ini. Tapi benar-benar serius banget yang upload tiap hari yang sampai nggak pulang-pulang itu bulan April 2022. Yep. Dan beliau itu adalah memutuskan resign dari pekerjaan utamanya untuk fokus ke YouTube. Nah itu yang menarik sebenarnya. Iya, itu yang agak ngeri sebenarnya ya. Iya. Karena YouTube itu kan sebenarnya nggak seindah yang orang lain lihat. Betul. Jalan-jalan. Dan yang menarik adalah beliau itu memilih untuk full time YouTube. Di subscriber masih 28.000 ya? 28.000. Bulan Februari itu masih 28.000. Februari tahun lalu. Kalau kita kesampingkan dari video yang sempat viral nih. Kan kita kesampingkan dia itu. Kalau nggak ada dia, rata-rata tuh emang kan banyak orang bilang, subscribernya udah 10.000, udah kaya gitu. Saya pribadi ya di kisaran masih, jadi kita nih benar-benar sharing murni ya. Jadi Anda anggap aja Pak, ambil positif mau negatif aja ya. Di subscribernya Jajago masih sekitar 20-30 ribu. Itu per bulan itu punya saya. Itu rata-rata masih under 3 juta. Karena aku jarang upload ya. Itu satu minggu satu konten. Mancing. Oh iya. Kalau dulu di zaman Anda itu sempat berapa? Di zaman masih 20.000? Udah lumayan sih. Di atas UMR? Iya. Karena dulu gini, jadi balik lagi ya sebelum kerja sama Mas Ridwan itu, sebelum ikut Mas Ridwan, itu aku jadi valet. Valet di mall, dan sambil ngevalein mobil orang, itu aku sambil bikin tutorial mobil. Cakep. Dimasukin ke channel yang Mas Arkan ini. Jadi dulu channel Mas Arkan ini bukan bus, sebenarnya tutorial mobil. Dan tutorial mobil itu yang sampai detik ini masih rame. Karena semua orang butuh belajar mobil. Jadi dan video itu bener-bener simple gimana caranya pakai transmisi matic berbagai mobil. Dan yang sampai sekarang masih ramai itu yang Fortuner sama Innova. Sampai detik ini masih terus-terusan ada yang nonton dan lumayan. Kayak per hari itu masih ada 10.000, 20.000 yang nonton setiap hari sampai sekarang. Mantap. Jadi yang bikin sustain channelnya itu sebenarnya tutorial mobil itu. Otomotif di sana. Iya, itu yang terus-terusan kayak aku nggak ngapa-ngapain nih. Ya itu aja yang terus-terusan masuk gitu. Kalau busnya itu kan bukan sesuatu yang orang terus-terusan cari. Kadang ada masanya kalau bus. Tapi kalau tutorial mobil itu terus orang belajar. Ilmu punya ya, sharing tutorial ya. Iya, jadi menarik sih. Jadi dari situ yang bikin penghasilannya itu tetap ada gitu loh, tetap muter. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Jadi YouTube itu cukup menarik ya di versi beliau ya itu. Ya, YouTube itu cukup menjanjikan buat kita yang bisa mengeduket orang. Jadi konten yang berbobot. Ya, yang dan long lasting. Ya konten long lasting tadi ya. Kalau udah ngomong lebih dalam nih, itu sebutnya adalah konten yang evergreen. Artinya adalah dia nggak akan lekang oleh zaman. Jadi bukan viral sekali lalu dia hilang. Enggak. Tapi ini konsisten punya. Konsisten. Betul. Jadi buat kamu juga yang baru mulai nge-YouTube nih gitu kan. Kalau dari saya pribadi adalah kita tuh boleh pilih niche gitu loh. Jadi setiap niche itu ada kayak harganya bro ya. Bener. Tapi kalau mau jadi konten kreator paling gampang itu sebenarnya ada 3 poin. Yang pertama itu adalah yang tiap hari kita kerjakan. Betul. Jadi yang nggak mikirin apapun karena kita kerjain itu. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada manfaatnya. Jadi orang buang kuota itu dapat sesuatu dari apa yang dia lihat gitu. Jadi nggak sia-sia. Terus yang ketiga ikuti tren. Misal kayak kemarin.
ada ya yang masalah pajak itu Rubicon. Cakep. Ngelihat kan Rubiconnya. Misal kita jadi konten creator yang kerja di bengkel. Terus itu kan pekerjaan sehari-hari, di videoin sambil kerja di bengkel. Terus ada manfaatnya, orang jadi tahu. Misal judulnya cara mengganti oli mobil gitu kan. Itu kita videoin tuh karena tiap hari di situ manfaatnya orang jadi tahu cara mengganti mobil. Yang ketiga ikuti tren. Misal lagi kedatangan mobil Rubicon, ya udah cara mengganti mobil Rubicon. Itu kan udah masuk semua. Iya. Kebiasaannya masuk karena dia di bengkel, manfaatnya dapat, orang jadi tahu, trennya masuk. Trennya dapat. Itu tuh cara paling gampang untuk menjadi konten kreator yang cepat meledak. Dah cuma cukup. 3 itu doang. 3 tips ini cukup stop sampai sini ya. Anda udah dapat intinya, Boy. itu pelajaran yang mahal banget dan susah. Ini ringkas banget. Ini ringkas banget benar-benar. Kayaknya memang benar, itu benar. Iya. Tapi yang menarik adalah bahwa kenapa saya senang mau sharing kali ini dengan sesi Mas Arkan, karena sebenarnya profesi di YouTube itu ada dan itu menjanjikan profesinya. Iya, sebenarnya menjanjikan. Yang penting pakai kata kunci profesi. Kenapa saya ngomong profesi? Karena banyak orang itu bikin YouTube itu kayak apa ya? Dia kasih effortnya dia itu paling cuma 5%. Iya. Mungkin ya 1 minggu, mungkin ya kadang ada kadang nggak upload gitu kan. Lalu berharap tuh langsung kaya raya gitu bisa. Mungkin kalau dulu algoritma YouTube masih bisa untuk orang-orang yang jarang upload, masih bisa naik terus lah. Tapi kalau sekarang YouTube itu maunya orang-orang yang konsisten. Betul. Dan nggak terlalu mikirin quality, lebih ke quantity. Jadi banyak banget YouTuber yang editannya bagus, videonya bagus. Itu sekarang tenggelam banget. Itu banyak. Dengan gear-gear rekaman yang mahal-mahal. Dan ini penting. Jadi yang kita dapatnya juga adalah banyak orang kan berpikir, oh berarti harus udah jago ngedit ya, udah harus kamera bagus. Enggak. Bahkan si Mas Arkan, nah aku mau tahu pertama kali rekam, kita ngomong pertama kali, kalau sekarang kan udah gede nih, kita mau ngomong pertama memulai. Pertama memulai itu dulu ya channel Mas Arkan ini jadi Vale itu pakai HP Samsung S8. Cakep. Udah itu doang. Samsung doang. Samsung S8 nggak pakai apa-apa, nggak pakai mic, karena sambil kerja Vale itu kan. Jadi pakai Samsung S8 itu sampai 2019 ya, pakai sampai selesai kerja jadi Vale lah, itu Samsung S8. Udah selesai itu ngeditnya juga nggak diedit. Jadi cuma aku kan emang dari dulu kebiasaan kalau bikin video sekali take doang. Udah selesai masuk editornya InShot itu pakai InShot juga dulu di Android. Jadi bener-bener dari dulu pakai InShot. Jadi ngeditnya tuh kayak nggak ngedit, cuma nontonin doang. Oh udah nggak ada yang salah, udah upload. Kayak gitu doang, sesimpel itu. Bahkan sampai sekarang, kalau sampai sekarang kan kita take video cuma dimasukin footage B-roll doang. Gitu tambahan biar orang tuh tahu detailnya. Enggak terlalu bosenin. Enggak terlalu bosen, jadi kita tambahin objek-objek detailnya gitu doang kalau sekarang. Tapi pengambilan video tetap sekali take selesai. Nah, kalau level beliau ini level yang bagi aku tuh cukup layak diapresiasi, Boy. Gitu kan. Kalau zaman aku masih awal-awal, kita tuh pakainya tahu nggak sih tuh ada Xiaomi I kamera action cam yang harganya cuma 1 juta kalau nggak salah. Beli second di harga 7.000. Nah, jajaku pertama kali tuh merekam pakai kamera itu doang. Dan kita tuh ngedit tuh pakai HP karena kita belum ada laptop, belum ada komputer apa gitu kan. Nah, itu mulai dari itu. Jadi sambil bikin kontennya konsisten, dan dia akan pelan-pelan upgrade sendiri gitu loh. Kita akan pelan-pelan upgrade kan. Betul. Mungkin pelan-pelan kita akan upgrade HP kita. Benar. Tapi mulai dari apa yang ada dulu gitu loh. Benar. Karena orang mikir, oh bikin YouTube harus mahal. Karena nggak mahal nggak ada yang nonton. Enggak, sebenarnya kita maksimalin apa yang kita punya aja. Betul. Jadi kalau mau simple biar nggak minder gitu kan. Saya suka ketemu konten kreator yang udah gede nih. Saya nggak nonton kontennya sekarang. Saya akan scroll, saya akan cari konten pertama dia mulai. Iya. Nah, seburi apa, sancur apa. Nah, dulu tuh dia mulai kan dari itu juga gitu loh sampai kayak hari ini. Iya, dulu pas tutorial mobil itu juga kalau nonton sekarang itu boring banget karena cuma video yang bener-bener satu video nggak diapa-apain. Tapi suara tetap jelas karena dari dulu sampai sekarang YouTube itu nggak nontonin video kita. Benar. YouTube nggak tahu gimana bagusnya video kita, tapi dia dengar audio. Jadi pas kita ngupload video itu ada proses, ada abis upload terus ada proses itu selama 10 menitan itu dia nontonin video kita. Ini dia cari copyright-nya, tentang algoritmanya YouTube. Dia cari apakah video kita bisa direkomendasikan ke orang. Itu benar-benar base-nya dari audio. Jadi yang audio itu paling penting dibanding dengan gambar videonya.
Jadi kadang kan orang mikir, oh gambarnya kurang bagus, nih harus pakai Sony A7 III gitu-gitu. Enggak, YouTube tuh enggak begitu sekarang. Yang penting jelas lah Yang ya. penting audionya jelas itu udah cukup. Mantap. Tapi sebenarnya kalau orang mau belajar tentang teknisnya YouTube, tutorial tuh banyak di YouTube. Banyak banget. Belajar aja tuh banyak Tapi banget. kadang ada yang menyesatkan. Dan itu kadang ngeliat-ngeliat juga kan kita suka cari tahu ya, misal ada apa-apa kita cari tahu tutorialnya kok malah sesat sih nih gitu loh. Dan kadang itu yang bikin orang ketika nonton itu ngikutin itu dan nggak naik-naik akhirnya gitu. Padahal sebenarnya YouTube itu ya seperti 3 poin tadi ya, kebiasaan, manfaat sama tren. Dan bener-bener kita nggali diri kita aja, apa sih yang kita suka, apa yang kita mampu, itu aja yang kita lakuin. Jadi jangan ngelihat orang, orang dia bisa nih gitu, kita bisa jadi dia. Jangan kita yang misalkan kita ikan yang jago berenang, jangan lihat burung yang terbang. Gila kok hari ini sesinya sangat-sangat. Iya dong, kadang orang-orang tuh ngelihat kita enaknya jalan-jalan, oh aku mau jadi dia. Padahal kita tuh nggak bisa jalan-jalan, nggak kuat di jalan, nggak bisa hidup dengan alam. Kayak aku gitu nggak bisa hidup dengan alam. Kayak tidur di ini aja ya bisa sih tidur, cuma nggak bisa tiap hari gitu, nggak bisa tiap hari. Kayak contoh nih kayak konten Mas Arkan itu adalah dia bisa di bus ya berhari-hari 8 jam, pulang 8 jam PP. Gila, saya bilang 16 jam itu di bus doang. Tapi beliau memang suka dari awal. Jadi itu bukan jadi sebuah beban. Iya, ya seperti tadi kalau kita udah seekor ikan yang jago berenang, kita nggak perlu lihat burung yang terbang, kita nggak usah niruin burung yang terbang, kita kendalin aja yang kita bisa. Sesinya gitu beliau ini mahal kayaknya, ini udah kayak sesi motivasi namanya gitu. Jadi benar-benar manfaatin yang kita bisa aja. Ya, jadi kalau kita mau jawab pertanyaan secara singkat, bisa nggak sih kita dengan konten bisa untuk ongkosnya traveling? Jawabannya bisa. Bisa. Yang penting Anda konsisten dan memang tuh ya Anda tahu apa yang kau kerjakan gitu loh. Anda mau terus belajar. Karena kalau cuma sekedar, karena saya juga banyak lihat konten kreator ya, dia tuh taunya yang penting aku rekam terus, upload pasti jalan. Enggak juga. Enggak. Di balik kalimatnya Mas Arkan ini, dia tuh orangnya aku lihat tuh sukanya main riset. Dia suka main riset. Jadi semuanya berkonsep. Kadang orang mikir bikin videonya dulu, baru nanti dipikirin judulnya, konsepnya, thumbnail segala macam. Enggak. Kalau aku dipikirin depannya dulu, thumbnailnya kayak gimana, nanti judulnya mau dibikin apa, terus nanti ada apa-apa deskripsinya, baru kita bikin videonya. Jadi kebalik. Di balik layarnya tuh ada otak yang berjalan. Iya, jadi otak ini nggak pernah berhenti nih, terus. Apa yang mau kita lakukan minggu depan ini udah ada di otak sekarang, terus-terusan gitu. Dan emang ya kerjaan konten kreator itu adalah kerjaan yang nggak pernah selesai. Terus-terusan kita mikir, bikin apa. Beda sama kita kerja di kantor kan udah ada SOP-nya. Benar. Tiap hari kita harus ngapain, mau ngerjain apa besok, udah ada SOP-nya. Kalau kita kan nggak ada. Kita harus mikir yang di luar kira lah terus. Iya. Banyak orang suka mengira gitu, enak ya konten kreator kan. Daripada saya karyawan itu kerjanya tuh dari jam 8 sampai jam 5. Aku malah bilang konten kreator tuh bisa-bisa kerja lebih gila. Lebih gila. 24 jam nggak berhenti mikir. Bahkan kita mau tidur aja, besok ngapain ya? Besok bikin apa ya? Teman-teman lagi bikin apa yang rame ya? Ini kalau malam-malam mungkin masih subuh-subuh, Anda masih di bus gitu kan? Kan gitu kan? Iya. Karena kayak kami sekarang gitu, aku bilang dulu karyawan kerja nggak jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Aku bilang sekarang kami kerjanya tuh bisa subuh-subuh masih kerja gitu. Malam masih kerja gitu. Iya, belum kalau kita habis bikin video gini pasti udah mikirin editnya nanti gimana. Betul. Itu dipikirin semua dan nggak pernah berhenti mikir. Makanya kata kuncinya saya mau bilang adalah kalau memang ini adalah sebuah profesi, kerjakanlah dengan profesional. Jadi tidak ada istilah aku lagi bad mood atau aku lagi jenuh. Nah, itu yang jelek. Kadang YouTube sekarang itu mikirin quantity ya. Kalau kita 1 hari aja bad mood terus nggak bisa bikin video selama 3 hari, itu YouTube kita langsung anjlok. Mas Arkan udah berapa 6 hari ya? Ini udah hari ke-7 ini nggak ngupload video. Karena kemarin puasa Lebaran itu emang nggak ada stok video ya udah. Iya. Ini kita kalian mau buktiin. Aku selama setahun nge-YouTube ini belum pernah ya namanya di atas 3 hari nggak ngupload. Joy. Kita mau buktiin apakah langsung terjun apa enggak. Oke. Habis ini selamat ngedit lah ya. Iya. Ya, jadi gitu boy. Pokoknya dia banyak referensi sih kalau kita mau nyari info gitu ya. Dan intinya sih menurut kami ya, kalau menurut aku pribadi, YouTube itu untuk jangka panjang masih oke. Iya, karena dipegang sama Google kan. Tapi yang penting adalah bikin sesuatu yang educate. Betul. Karena kalau nggak educate, ya ngapain gitu kan. Ya paling cuma viral bentar. Orang nonton lu sekali 2 kali oke lah. Cuman untuk nonton jangka panjang juga orang merasa gua nonton lu nggak ada faedahnya gitu loh. Nggak ada manfaatnya. Ini kan ya seperti yang tadi yang 3 itu ada manfaatnya salah satunya. Karena orang beli kuota
itu kan bayar ya. Dan dia ketika dia mau ngebuang kuotanya, dia harus mendapatkan sesuatu. Abis nonton ini, gue dapat apa ya, gitu kan. Betul. Itu yang kita harus bikin. Bener. Jadi nggak cuma buat asik-asik doang, gitu kan. Itu nggak ada manfaatnya, gitu loh. Tapi jangan sampai gara-gara dengan konten ini Anda main mikir kayaknya banyak mesti dibikin, mesti riset ya. Kerjain aja dulu. Kayak kami ini juga sambil bikin dulu, nanti juga sambil akan berkembang sendiri. Iya, sambil belajar. Nanti kita akan lihat video kita yang lama, oh ini kurang ini, kurang ini, akan belajar sendiri. Kunci itu jam terbang. Jam terbang, iya. Bener. Nanti akan berubah sendiri semuanya. Iya, nanti style kita akan dapat tuh mungkin di 30 video yang udah kita buat, baru ketemu stylenya kita tuh, ada ketemu stylenya gitu loh. Iya, ada ketemu. Terus juga kan pasti ada masukan dari komentator itu ada masukan netizen minta apa baiknya gimana tuh pasti ada. Nanti kita kalau emang komentarnya dia bener ya kita pasti perbaiki, pasti kayak gitu sih. Berarti kan itu apa, Lost kayak menarik adalah tentang dukanya ya di balik layar ya. Jadi kayak saya cerita tadi kayak Mas Arkan itu kan kita nonton kontennya asik, kita tidur di kamar nonton kontennya kan. Cuma di balik itu adalah Mas Arkan itu pergi naik pesawat ke sebuah daerah, kemudian dia harus pesan tiket bus, kemudian harus naik bus itu pastinya berjam-jam gitu kan. Belasan jam. Betul. Memang sih beliau bilang dia suka, dia asik, cuma kan tetap butuh fisik. Iya, butuh fisik. Iya. Benar. Kayak kami sendiri gitu kan, kayak apa, aku sama Ariana kita keliling Indonesia gitu kan, kita sambil jalan kan juga udahlah kita nyetir, kemudian kita bikin konten sendiri. Kalau kami punya memang agak alay ya, kami memang ngomong alay gimana, karena tuh memang untuk sebuah tempat mungkin di mataku indah, cuma untuk kasih lihat ke audiens bahwa ini indah, aku nggak bisa cuma sekedar rekam gini-gini doang. Benar. Aku tetap akan butuh angle beberapa gitu kan. Nah itu biar lebih kau merasakan, kami merasakan. Jadi sedikit lebih repot itu. Dah habis selesai itu ngambil tag video, kita pulang ke mobil, ngedit lagi. Nah itu berjam-jam. Dan itu bahkan aku bilang untuk sekarang dia jago itu di kisaran 1 minggu tuh cuma 1 konten. Wah itu sekarat Pak, karena kita jalan terus kayak gitu. Ya itu agak susah. Jadi ya susahnya seperti itulah. Ya doakan ya semoga jangka panjang ya kita punya tim makin mantap ya. Suatu hari kita bisa jadi content creator yang besar gitu ya. Amin ya Pak. Amin. Aku juga nih masih sendiri-sendiri gini ya. Baru solo nih boy. Masih sendiri. Soalnya kalau di bis ini agak susah karena kalau bukan orang itu ikut di perjalanan kita, dia nggak tahu ceritanya. Bener. Itu yang susah kan kalau yang trip-trip kayak gini. Kecuali emang kita dari awal bikin konten udah nyiapin tim. Modal. Tapi itu kan modalnya gede banget gitu kalau. Modal dan susah untuk kayak kita gitu. Karena kadang orang mikir pendapatan dari itu tuh gede ya, orang pada kaya-kaya. Iya, kalau artis-artis iya, karena dia udah artis duluan yang udah punya uang, udah punya modal yang besar. Tapi kalau yang ngerintis dari nol kayak kita nggak semudah itu. Bahkan sampai detik ini pun masih struggling banget untuk tetap bisa terus growth kan. Seperti itu. Jadi Anda punya 2 opsi. Anda mau jalur aman, pilihlah jalur kayak saya. Tetap bekerja sambil buat konten. Walaupun tetap akan repotnya luar biasa. Pasti. Karena kerjamu udah capek, tambah lu harus effort lebih buat video. Atau kalau Anda mau mencoba seperti Mas Arkan, nekat, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan bisnismu, mulailah nge-YouTube bersamaku. Ya, tapi harus tahu konsekuensinya, bakal capek banget. Ya. Dan harus konsisten banget. Dan effortnya tetap bukan berarti dengan dia full time dari YouTube, berarti dia bisa lebih santai, enggak. Justru malah lebih sibuk karena malah lebih sibuk. Namanya kita ngerintis sebuah karir baru ya. Harus tetap berani bayar harga di depan. Iya, harus betul berani. Itu. Betul. Dan kalau jadi content creator itu jangan hitung-hitungan sama uang. Oh, maksud itu effort kita itu di-compare dengan apa yang kita dapat, betul? Iya, pertama itu, kedua kita kan bisa dibilang jual nama. Kadang kalau kita dapat sesuatu yang nggak bisa kita gapai dengan uang, ya itu kita jangan mikirin uang. Misalnya trust dari orang. Ini kan aku ininya kontennya bus ya. Jadi kadang kalau lagi diundang sama PO gitu-gitu, kalau PO-nya nih ngasih apa-apa ke kita, kalau bisa jangan gitu. Ya, karena kita udah dapet trust dari dia. Kita tuh nggak perlu nerima apapun. Jadi jangan semuanya dinilai dengan uang. Kadang kita kan mikir, uang. Enggak. Kadang gitu. Kadang aku bikin konten juga sering rugi. Sering banget rugi. Tapi yang semua tuh nggak dari uang. Nggak cuma uang semua yang dipikirkan. Kan bisa mungkin di uang, bisa di waktu. Bisa di waktu. Bisa di fisik juga loh, kesehatan. Iya. Lumayan juga ya. Iya, dan trust itu kan nilainya yang nggak bernilai. Mahal trust itu kan. Jadi itu yang kali ya, yang dipegang sampai sekarang itu trust dari orang dan menjaga circle. Karena circle itu penting banget buat kita. Kan apalagi aku ya nggak kuliah. Kuliahnya DO kan, dan kuliahnya bukan kuliah yang nantinya bakal jadi YouTuber yang ngomongnya rapi kayak gitu kan. Jadi circle itu berpengaruh. Dan aku ngejaga itu sampai sekarang. Karena
5 orang terdekat kita, itulah yang mempengaruhi kita. Nah, oke, itu saja untuk sesi kali ini, Boy ya. Ini bagi aku ya, sebagai content creator juga, ini sesi yang padat banget. Ini udah merangkum banget kerja kita tuh selama setahun, 2 tahun, 3 tahun ini, dan itu terangkum banget dengan sesi kali ini. Udah 3 tahun ya berarti yang nge-YouTube? Iya, Pak. Dan dia baru setahun fokus nge-YouTube dan meledak. Fokusnya ya setahun fokusnya. Cuma ya itu luar biasa banget capeknya. Itu aku kemarin 2022 itu dari bulan Februari sampai Desember itu naik bis 170 kali. Dalam nggak setahun ya, itu 10 bulan ya. 170 kali naik bus. Bayangin, setengah tahunnya di bus. Bayangkan, pinggangnya sekuat apa? Pinggang titanium berarti. Aku jadi, nah ini ada pinggangku udah sakit dah. Jadi kalau mikir, oh enak ya jadi dia gitu. Ya, kalau kita juga mikirnya enak ya kerja di kantor. Apa tadi istilah yang Jawa itu? Sawang Sinawang. Sawang Sinawang. Iya, rumput tetangga jauh lebih hijau kalau kita lihat dari sini. Sawang Sinawang. Itu saya juga belajar kalimat itu menarik banget. Jadi Sawang ya, Sinawang. Aku lihat kau bagus, kau lihat aku bagus itu ya. Iya, kalau orang lain lihat kita bagus, ya kita juga lihat orang lain bagus. Jadi kantor cuma satu tempat itu doang. Jam 8 ada kerja. AC nyaman, AC nggak belang tangan. Ya kan pulang pergi dimodalin sama kantor. Dikasih trip ke luar negeri, itu enak loh. Dan orang seperti itu biasanya ngeliat kita enak. Betul, itulah hidup. Jadi Sawang Sinawang gitu. Hiduplah begitu. Hidup begitu. Jadi nggak akan pernah puas. Dan kalau kita mau jadi YouTuber tuh jangan dengerin kata-kata orang. Jadi diri kita aja selama kita nggak ngerugiin, ngapain kita dengerin orang lain? Betul, betul. Karena kita ngomong tentang selera dan preferensi tiap orang beda-beda. Tiap orang beda-beda. Betul. Tiap orang beda-beda. Bukan berarti konten yang bagus berarti bakal ditonton orang. Dan konten yang katanya jelek juga belum tentu nggak ditonton orang. Dan komentar orang itu kita nggak tahu kondisi dia dalam berkomentar tuh kondisinya lagi apa. Lagi banyak utang kah? Lagi ada istrinya yang lagi marah-marah kah? Jadi kita nggak tahu dalam kondisi apa dia berkomentar. Jadi kalau ada komentar yang jelek-jelek, ya udah biarin aja. Selain dari misal ada yang nonton video kita, yang nonton 200.000, komentarnya ada 400, ada 2 orang yang komennya jelek, ya udah cuma 0,0 sekian persen doang. Jadi yang mending kita mikirin komentar yang bagus daripada komentar yang jelek. Yang relate sama ini tuh adalah para content creator doang nih, karena dia kan dapat komen banyak dan memang komen itu nggak semuanya bagus. Nggak semua. Itu pasti diakui lah. Dan mau sebaik apapun kita, tetap bakal salah di mata orang yang salah. Iya benar. Ini barang ya, kalau aku nggak stop nih bisa sampai 40 menit, Boy. Ya jadi ya semata saya cut dulu sampai sini, karena tenang aja, kita bakal ketemu lagi nanti. Jadi kalau buat kamu yang suka dengan tema-tema konten kayak gini, komentar aja. Nanti ke depan kita mungkin bakal ketemu lagi ya. Mas Arka kan di Malang ya? Di Malang. Ya gampang ya. Dan juga Jajago rencana tuh memang kayak seperti yang pernah saya bahas di visi misi awal. Kita tuh mau podcast keliling Indonesia juga sebenarnya. Jadi kita mau ketemu orang-orang yang saya rasa tuh dia punya informasi yang bakal berguna buat kalian pada Boy ya. Bisa bikin lebih oke lah ya. Kuotamu nggak terbuang sia-sia gitu kan. Kita keliling sambil podcast seperti ini. Kalau Anda suka konten ini, boleh komentar di bawah. Dan sekian dulu untuk sesi kali ini ya. Siap. Cukup berbobot sekali ya. Ini luar biasa sekali. Thank you Mas Arkan. Sudah bersedia sharing ya. Dan sampai bertemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Dadah. Dan kita telah sampai di jembatan IKN. Think I've had enough. I've been gone but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beat. Ngeri banget ya Boy. Ternyata di sini adalah kawasan habitat buaya. Boy, seram Boy. Kita pulang dan kita kena badai Boy. Ya asli ini seram banget. Masih nonton ya? Kita ada pengumuman besar bahwa sekarang Jajago sudah ada fitur membership. Jadi buat kamu yang suka dengan channel kita, kalian bisa support kita dengan cara klik tombol join yang ada di bawah. Dengan klik tombol join, kalian akan menjadi member resmi dari Jajago. Jadi dengan menjadi member, kalian akan dapat akses untuk hak-hak khusus seperti rencana di setiap komentar kalian dan juga akses pada video-video khusus. Contohnya seperti behind the scene, keseharian kita. Dan juga hal-hal yang nggak bisa kita ceritakan di konten biasanya, suka dukanya, dan juga ada hal-hal yang kadang-kadang memang lebih cocok kalau dikasih tahu tuh ke orang-orang khusus aja, Boy. Dan kita juga mau ucapin apa? Terima kasih buat teman-teman yang sudah support kita di minggu ini. Ya, dan seperti biasa,
Tunggu kami di mata kalian ya. Dadah!